Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang agung. Dengan hikmat dan sujud kami mohon kehadapan Guru. Bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia. Tunjukkan kami cahaya kenyataan Dharma. Bangkitkan kesadaran Tahu dalam diri kami. Berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia selamanya.
Terpujilah Yang Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Guru yang agung, perkenankanlah kami pada saat ini untuk menerima sabda suci-Mu. Terangilah hati kami hingga menjadi jernih dan terang. Penuhilah hati kami dengan cinta kasih dan kasih sayang,
Semoga kami dapat menerima sabda suci-Mu dengan baik. Mari pasangan selesai. Upasika dan saudara-saudara kita dari kampus atau dari mana? Iya, selamat datang ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini, mari kita menyimak kembali perjalanan hidup kita ya. Kita telah banyak melalui masa-masa kehidupan, dari satu kehidupan yang lalu nyambung ke kehidupan yang sekarang dan akan berlanjut lagi ke kehidupan yang akan datang gitu ya. Nah, berkaitan dengan akan berlanjutnya perjalanan kita, sekarang kita bayangkan dulu seandainya kita atau anggota keluarga kita akan pergi ke luar kota. Ya, seandainya kita akan menempuh suatu perjalanan atau akan mengirim anggota keluarga kita untuk barangkali menempuh pendidikan di luar kota atau di luar negeri, biasanya ada persiapan atau tanpa persiapan? Ada yang dengan berbagai macam persiapan supaya
ketika menempuh perjalanan atau mereka yang menempuh pendidikan di luar kota atau di luar negeri, segala sesuatunya lancar, kan gitu ya, tercukupi, sejahtera, terus ya bahagia, nyaman lah, enak dalam perjalanan, enak dalam mengenyam pendidikan, kan begitu ya. Nah sekarang kita bicara untuk dari perjalanan dari satu ke kota, dari satu negara ke negara lain, itu persiapannya demikian matangnya supaya nggak kekurangan. Nah sekarang bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, dari kehidupan yang lampau sekarang ke kehidupan yang sekarang ini, kemudian akan berlanjut ke kehidupan yang lampau. Pertanyaannya, apakah ada persiapan yang baik yang sudah disiapkan? Wah, kalau nunduk, waduh, ini badannya nunduk gitu, wah, ngeri dah kalau jantung. Kenapa nunduk? Karena ya belum ada persiapan misalnya, atau persiapannya kurang umpamanya. Nah, kalau untuk masih menyadari ya ternyata belum siap-siap nih gitu. Jadi kita masih punya waktu untuk melakukan persiapan, persiapan yang baik. Karena sebagaimana yang kita ketahui dari guru agung kita, segala sesuatu sesuai dengan benih yang ditanam, itu buah yang akan dipetik, gitu kan. Nah kalau dari sekarang ini kita banyak melakukan persiapan yang baik, kita akan mengenyam kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, bukan hanya nanti di kehidupan yang akan datang, tapi kehidupan yang sekarang pun kita akan mengenyam itu, ya. Nah, terus sekarang kita bicara mengenai kan kalau persiapan berkaitan dengan aktivitas ya. Nah sekarang kita bicara aktivitas nih. Aktivitas itu bisa melalui pikiran, bisa melalui ucapan dan tindakan jasmani, kan itu ya hari-hari ya. Aktivitas kita kan begitu, tiga ini ya, tiga pintu. Aktivitas melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui perbuatan jasmani. Perhatikan, kita semua harus memperhatikan aktivitas yang keluar dari pikiran ini apa. Jadi ada begini, ada aktivitas yang menyakitkan, ada aktivitas yang tidak menyakitkan, ada aktivitas yang menyakitkan dan tidak menyakitkan. Kalau nih misalnya seseorang aktivitasnya terus didominasi oleh aktivitas yang menyakitkan, itu akan mengarahkan dirinya ke alam neraka. Itu pasti itu. Karena kan aktivitas yang menyakitkan terus yang dia bikin. Sesuai dengan benih yang ditanam, demikian buah yang dipetik. Jadi kita jangan masuk ke daerah yang beraktivitas yang menyakitkan, baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan jasmani. Karena kalau didominasi dengan aktivitas yang menyakitkan, neraka jurusan, neraka bagian, itu kita harus paham. Jadi sekarang coba tolong dicek dulu dari bangun tidur sampai hari ini gitu ya. Kita ceritain hari ini, kita jangan ceritain kemarin dulu, dah cerita hari ini. Dari bangun tidur sampai hari ini, aktivitas pikiran kita ini mengarahnya kemana? Nah ini kita mesti pikir, ini kederita terus atau kemana? Karena banyak orang yang kalau giliran yang mengandung derita itu seringkali diingat-ingat. Coba saya mau nanya, di sini ada nggak yang ingat begitu bangun tidur ingat saya harus bahagia? Ada nggak yang ingat? Ada ya, ada yang ingat. Ya, tapi jarang ada. Ada yang ingat tapi jarang ada. Kalau dibilang hampir tidak ada ya enggak ya, tapi jarang ada. Jarang ada yang ingat begitu bangun tidur saya harus bahagia. Nah kalau udah begitu mikir saya harus bahagia, tentu harus ada jalur yang ditempuh yang menuju kebahagiaan. Jadi mikir saya harus bahagia,
Terus apa yang harus saya lakukan? Aktivitas apa yang harus saya lakukan? Nah, baru mengarah nanti ke sana. Kemudian ada aktivitas yang tidak menyakitkan. Kalau aktivitas yang tidak menyakitkan dan itu mendominasi perjalanan hidup kita, itu artinya kita akan mengarah ke alam-alam bahagia. Dinyatakan ini masuk ke alam dewa yang gemilang. Kalau aktivitasnya yang tidak menyakitkan. Kalau aktivitas-aktivitas yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, ini dua-duanya mendominasi perjalanan hidup kita. Seseorang bisa mengarahkan dirinya lahir di alam manusia, sebagian di alam tingkat dewa, sebagian di alam rendah. Nah, jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, 3 pintu ini sangat penting harus kita perhatikan. Aktivitas pikiran, coba diingat hari-hari mikirnya apa. Kemudian maaf nih, aktivitas ini, yang satu ini, yang keluar dari mulut ya, gitu kan. Nah, aktivitas pembicaraannya itu tuh, nah kira-kira gimana nih, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, hari-hari aktivitas yang keluar dari bicara ini, apakah yang keluar itu, maaf ya, yang baik-baik, yang indah, yang enak didengar, yang membawa manfaat, atau yang dikeluarkan itu yang menyakitkan? Ini mesti dipikirin ya, karena apapun yang keluar itu yang menempatkan diri kita di posisi itu. Pertanyaannya begini, sekarang nih saya mau bertanya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau sama anggota keluarga lebih sering ketemu atau nggak ketemu? Lebih ketemu sama keluarga? Luar anggota keluarga ketemu nggak? Iya, tapi lebih sering sama anggota keluarga. Ya. Pertanyaan susulan berikutnya, kata-kata yang ramah lebih sering untuk anggota keluarga atau yang di luar? Keluarga. Ayo jangan ketawa jawab. Keluarga saya. Hah? Ayah. Hah? Keluarga ayah. Keluarga ya? Oke. Iya, untuk sebagian kecil ada yang untuk keluarga, tapi sebagian besar yang namanya ramah tamah sepertinya khusus buat yang di luar, nggak ada cerita untuk yang di dalam. Yang di dalam nggak ada jatah. Sepertinya yang di dalam rumah itu nggak ada jatah gitu. Dan jadi coba perhatikan, kebanyakan kalau sama anggota keluarga ngomongnya suka itu ya, yang rada pedas-pedas ya. Oh. Iya. Iya. Tapi Iya banyak ya, kebanyakan ya secara umum kebanyakan kalau sama yang di rumah ngomong tuh rada-rada pedas, terus rada-rada tajem ya. Cowok udah tajem, pedas pula lagi, aduh sakitnya. Ya, nah terus pertanyaan berikutnya lagi, yang mana yang lebih disayang? Anggota keluarga atau yang di luar? keluarga. Tuh, bingung nggak kita? Keluarga. Iya, Keluarga. yang anggota keluarga yang lebih disayang, saya pasti percaya itu. Iya, tapi yang saya bingung, kenapa yang pedang tajam dikasih buat yang disayang? Kenapa coba? Saya lagi bingung nih, tolong dong kasih jawaban. Karena itu curhatan hati saya. Cuh. Curhatan hati saya itu. Jadi curhatan hati katanya. Karena keluarga lebih ngerti. Kalau temen kan belum tentu ngerti. Siapa tahu bisa masuk dari belakang. Iya, gitu ya. Jadi rasa aman. Rasa aman. Iya. Tapi, Jadi tapi tetap jangan nyakitin temen yang jahatin kita. Iya. Jadi kenapa yang pedas sama yang tajam dikasih ke keluarga? Karena rasanya lebih aman. Lebih aman. Memang benar begitu ya. Lebih aman karena anggota keluarga nggak bakalan mencelakai kita kan? Iya. Bahkan melindungi. Biar kata-katanya tajam, kata-katanya pedas,
nggak bakalan sakit hati. Kalaupun punya pacar, kalau kita cuan pacar, siapa tahu pacarnya bisa nusuk di belakang. Nah, ya. Iya. Oh, ya demikian, betul juga ya masuk akal. Kalau sama keluarga rasa aman, oke. Nah, kan begini, kalau curhat, cerita, ngeluarin kata pedas, kata tajam sama keluarga rasa aman. Tapi juga kasihan dong keluarga, masa dikasih tajam-tajam, dikasih pedas-pedas, kasih ramah-ramah gitu. Karena kan anggota keluarga kita juga punya perasaannya. Suka duka, saya juga suka cerita yang pokoknya saya ceritanya campur suka duka. Oh, suka duka ya, yang suka cerita, yang duka juga cerita, dicampur-campur. Jadi masuk ke yang ketiga, ya. Kadang menyakitkan, kadang tidak menyakitkan, kan gitu ya. Jadi ini hati-hati. Walaupun kita merasa aman dengan anggota keluarga kita, anggota keluarga kita tetap melindungi bagaimanapun kita pedas dan tajamnya, gitu ya. Cuma sesuai dengan benih yang ditanam, demikian buah yang dipetik. Jadi kita harus sayang diri, kita juga harus sayang anggota keluarga kita. Anggota keluarga kita baik banget. Kalau udah kita mikir gitu, baik banget, melindungi. Kok tega ya kalau sampai ngasih yang tajam, kok tega amat ya sampai ngasih yang pedas gitu. Jadi anggota keluarga yang begitu menyayangi, melindungi, melayani, membantu, menolong, mari kita bangkitkan yang namanya kata New kata Webi, tahu berterima kasih. Kan keluarga kita udah segitu baiknya, coba dong tahu berterima kasih. Kalau nggak bisa ngomong yang manis-manis, nggak bisa ngomong yang ramah-ramah, paling nggak jangan yang pedas, jangan yang tajam, menunya jangan yang gitu ya. Iya, menunya jangan yang pedas-pedas kan, jangan yang tajam-tajam kan. Kalau nggak bisa ngasih yang manis-manis gitu ya, ya paling enggak tidak melukai. Kalau bisa malah memberikan kenyamanan. Coba di antara semua yang hadir di sini, berapa yang hari-hari terbiasa ngomong yang ramah, memberikan senyum sama anggota keluarganya? Berapa banyak di sini? Tuh. Oh, bilang langka katanya. Langka itu mah barang langka. Waduh. Sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, sesuatu yang baik sudah langka. Iya, kan normal kan? Ngomong sama keluarga ramah, ngasih senyum baik-baik itu sangat normal dan sangat wajar, tapi sudah sulit ditemukan. Ngeri ya? Udah pulang dari sini mah ramah-ramah aja ya. Ramah sama keluarga, ngomong jangan yang pedas, jangan yang tajam. Cuman nanti yang di rumah bingung, kok tumben nih ngomongnya, ya? Kok tumben nih ngomongnya nggak pedas, nggak tajam? Salah makan obat kan? Jangan-jangan salah makan obat gitu ya? Seandainya kita dicurigai aneh-aneh, jangan-jangan ada istilahnya dulu mama makasih gitu ya? Ya ada yang ngerti kan? Jangan-jangan udah kayak gitu kali gitu ya? Nggak apa-apa, karena kita ingin melakukan sebuah perubahan untuk perubahan yang baik ya. Karena kan kita juga nggak mau mendengar yang pedas, yang tajam walaupun dari anggota keluarga, benar nggak? Iya. Kalau giliran kita ngomong yang pedas sama tajam ke anggota keluarga, nggak apa-apa sama anggota keluarga ini, saya rasa aman, saya rasa dilindungi. Kalau kita yang ngomong, giliran kita yang ngedengar dari anggota keluarga kita, ceritanya lain lagi. Kok tega-teganya ya sama saudara sendiri, sama anggota keluarga ngomong segitu tajamnya, ngomong segitu pedesnya, orang lain aja nggak kayak gitu. Oh, bingung kan? Jadi boleh nggak dibilang gini, kayaknya mau enaknya sendiri aja ya? Ya bener ya, kayaknya mau enaknya sendiri aja. Ngomong curhat mau seenaknya, yang tajam-tajam, yang pedes-pedes. Giliran anggota keluarga kita yang lain curhat sama kita nggak nerima.
kok segitu sadisnya dia sama saya ya. Jadi maunya apa sih ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian? Udah jangan jadi orang bingung ya. Jadi orang bingung tuh nggak enak. Jadi orang bingung tuh nggak enak ya. Gimana ya? Sebenarnya sih kalau soal masalah curhat itu ayah, tergantung keluarga menerima. Yang kadang nggak semua orang keluarga itu suka curhat. Kalau yang suka curhat, pedas ada yang menerima. Tapi kalau kita pengen dengerin curhatan, nggak mau dikasih tahu. Oh gitu. Tergantung kasusnya bu, kan keluarga masing-masing kan keluarga beda. Iya. Kasusnya Jadi berbeda-beda. beda benar. Sekarang intinya gini, kalau misalnya kita tahu, kita ngomong ke anggota keluarga yang tajam, yang pedas, rasa aman. Kalau satu keluarga kita juga melakukan hal yang sama, kita harus berpikir, oh mereka merasa aman dengan saya. Ya, jadi nggak ada sakit hatinya ya. Nah, lebih baik sekarang merubah kebiasaan sama orang yang dicintai. Ini yang keluar dari kita masing-masing. Kadang-kadang bu, Kadang-kadang ya. kalau lagi ada yang Iya. lagi ada distract, kita harus ini keluarga, tapi tanpa marah-marah. Iya. Beda ini tuh masih muda, ntar kita lagi sepuh-sepuh nih. Hari-hari di rumah pada berdekatan terus enggak? Gerjangan kan? Iya, kalau berdekatan di keluarga ya nggak enak kan? Hati-hati ya. Kenapa sih ini mesti diperingatkan? Karena merugikan dua kita. Merugikan yang bicara dan merugikan juga yang mendengar. Merugikan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Sedangkan kita hidup, kita kan nggak mau rugi dong. Nih yang pada dagang aja maunya untung, ya siapa yang dagang maunya rugi? Nggak ada kan? Yang maunya kan untung ya kita semua ya. Nah karena kita maunya untung, jangan cuma dalam hal materi maunya untung, tapi dalam hal perjalanan hidup juga harus untung. Nggak mau ngasih, lebih parah lagi maunya minta. Nah ini rugi banget ya. Coba dicek nih ya, ini hadir di sini masukin ke yang untung apa yang rugi? Untung ya. Kalau yang untung kan orangnya dermawan, gemar berdana. Karena kita maksud kita juga harus pakai logika dong. Tidak hitung juga. Di mana untungnya orangnya dermawan, gemar berdana, berarti koceknya keluar terus dong. Ya ini keluar terus. Untungnya gimana nih gitu? Udah ini kita tunda dulu. Sekarang kita hitungin manusia rugi, pelit, nggak mau ngasih. Yang udah pelit, nggak mau ngasih, maunya minta. Berarti kan maunya ngambil. Nah sekarang dia rugi di mana? Yang ke satu untungnya di mana? Yang kedua ruginya di mana? Iya, masa depan berkah karena baik, betul. Jadi untuk begini, kan orangnya tuh dermawan, gemar berdana, sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula buah yang dipetik. Nah sekarang kemarin saya tuh cerita semalam di acara yang magang putri itu, ada cucu yang suka makan jagung. Jadi neneknya tahu nih si cucu suka makan jagung, diajak ke kebun untuk nanam jagung, semuanya udah disiapin, tanahnya udah dibersihin, termasuk lubang-lubang buat nanam jagung. Begitu nanam kan paling 2 butir, 3 butir, 1 lubang begitu ya, tutup tanah lagi kan. Si cucu ini sambil nanam sambil mikir, kebayang kalau makan jagung tuh enak, memang dia doyannya makan jagung. Sampai akhirnya celetuk aja ngomong begini, Nek, benih kan sebuah janji ya gitu. Terus kata neneknya, iya, toh kamu bisa mikir ini gimana? Karena kan sekarang kita nanam jagung, nanti kan saya bisa makan jagung rebus, jagung bakar, dan pokoknya jagung-jagung deh yang dia suka gitu. Iya, kata neneknya, benih adalah sebuah janji. Sama juga sama kita, benih yang kita
Ada yang ada topangan yang mengarah ke hal-hal yang buruk. Nah itu mau mati juga gemetar kali. Waktu juga gemetar ya. Boro-boro sempat senyum, perlu ketakutan gitu. Ada nggak orang yang rasa-rasanya udah mau mati gitu, terus tapi di dalam batinnya berdoa, aduh tolonglah saya jangan mati sekarang dulu, nanti kalau sekarang selamat tidak jadi mati, saya bertekad dah saya mau berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ada nggak yang demikian? Ada. Kita nggak tahu ya kalau yang jadinya mati, kita nggak tahu kan, dia nggak cerita kan, ya yang nggak jadi mati kan cerita kan. Dengan apa? Dengan menengok dari apa yang telah kita lakukan. Kalau banyak-banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan, meninggal pun kita tersenyum. Tersenyum, tenang, bahagia, damai gitu. Karena dia melihat jenazah orang yang wajahnya tenang, damai, pernah kan? Karena apa? Nggak ada yang ditakutin. Nggak ada yang ditakutin. Jasa kebajikan banyak, aktivitas pikiran yang bagus-bagus, aktivitas bicara yang bagus-bagus, kita nengok ke belakang nih, rangkaian bunga kita itu bagus apa jelek? Aduh, diam lagi. Kalau orang sudah bilang mau nggak pulang. Nah, ya, seandainya seperti tadi, seandainya rangkaian bunganya kelihatannya buruk, cepat-cepat masih ada waktu. Masih ada waktu buat rangkaian bunga yang indah. Karena kita masih punya ya, masih punya waktu dari sekarang sampai pada saatnya kita harus melanjutkan perjalanan. Kita masih punya waktu. Dari waktu yang masih ada ini, mari kita bikin rangkaian bunga yang indah. Nah, supaya kita selamat. Hidup itu kita harus bahagia kan ya. Karena kan kita nggak pernah tahu kita itu dilahirkan berapa kali dan akan terlahir berapa kali. Bagaimana caranya kita bisa bahagia dengan keinginan yang kita mau, bukan mengikuti keinginan orang lain yang orang lain yang mau gitu. Dengan tanpa menyinggung atau merasakan tidak hormat kepada orang yang memberikan nasihat ke kita ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini kelihatannya ada perbedaan antara Lola dengan pemberi nasihat. Ya silakan duduk dulu Lola. Begini, niatnya baik pasti. Lola sendiri atau siapapun yang ingin bahagia pasti niatnya baik. Orang yang ingin memberi nasihat, orang yang memberi nasihat pun niatnya baik. Cuman kesannya agak dipaksa barangkali ya Lola ya. Karena kasih cerita dulu supaya paham harus mempunyai belas kasih, cinta kasih sesuai dengan kondisinya. Begini, ada cerita beruang sama ikan. Kalau beruang kan cuma makan ikan ya, tapi ini beruang sama ikan ini bersahabat. Beruang nggak makan ikan. Di musim yang sangat dingin, beruang lagi jalan dia kedinginan. Sedangkan sungai itu udah apa tuh permukaannya jadi salju, udah jadi es gitu ya, jadi salju. Terus si beruang mikir, coba logikanya masuk nggak? Saya aja yang di luar begini kedinginan, apalagi sahabat saya yang di dalam sungai, pasti lebih dingin. Logikanya masuk ya? Logikanya masuk. Terus si beruang yang lagi kedinginan ini berusaha, berjuang, itu tuh ngapain sih namanya, ngancurin permukaan es ya, supaya dia bisa menyelamatkan ikan si temennya. Udah dia dingin, udah ngancurin itu lagi esnya, akhirnya dia berhasil tanpa kedinginan lagi dia di dalam karena terendam. Dia merendam, dia cari temennya, dia panggil ikan, akhirnya ketemu juga. Begitu ketemu bahagia banget si beruang, girang banget ketemu temennya, terus akhirnya temennya ini dibawa naik. Terus dia bilang, dia sambil kecapean, dia duduk, ikan, kamu sekarang duduk di samping saya, kamu pasti aman. Udah dapat jawaban mati. Dapat jawaban.
ikannya mati kan? Iya. Sekarang kita logikanya si beruang. Masuk nggak? Masuk akal nggak logikanya? Di atas saja keinginan apa di dalam air? Masuk akal nggak? Beruang udah berkorban kan? Terus punya belas kasih, punya kebahagiaan, bahagia banget temannya akhirnya ketemu yang dia khawatirkan itu akhirnya ketemu. Ya, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang dia angkat ke darat. Dia udah kecapean, ikannya taruh di sampingnya. Kamu duduk dekat saya ya, kamu pasti aman. Penuh belas kasih nggak? Penuh belas kasih kan? Mati nggak tuh ikan? Jadi intinya gini, niat baik aja nggak cukup. Niat baik aja nggak cukup. Jadi harus punya pengetahuan. Yang memberi si beruang ini harus punya pengetahuan sedingin-dinginnya ikan di air es masih dia hidup. Kalau dia taruh di samping si beruang di udara terbuka itu, walaupun si beruang penuh kasih sayang, mati itu ikan. Pastikan karena Ya. airnya. Ya. Jadi maaf ya pemberi nasihat juga harus lihat. Ini ikan yang hidup di air apa sesuatu yang hidup di darat. Kalau dia yang hidup di air, biarkan dia hidup di air sesedingin-dinginnya, sesusah-susahnya dia masih aman di sana. Ketimbang di darat. Nah, sekarang kelola. Kalau kita lihat beruang itu baik sekali, luar biasa baiknya. Tapi kalau Lola merasa cara yang beruang lakukan walaupun niatnya baik dengan hal-hal yang positif itu, dengan pemikiran yang masuk akal, dengan pengorbanan, dengan belas kasih, dengan cinta kasih, itu kan hal-hal yang positif. Kalau saja nasihatnya itu tidak sesuai, Lola harus jelaskan. Semua ini baik adanya, tapi kondisi saya demikian adanya. Jadi kondisi saya dengan apa yang Anda nasihatkan kelihatannya nggak sesuai. Saya bukan yang di darat, ini yang di air, gitu, seperti ikan. Jadi Lola juga tidak perlu konfrontasi dengan mereka begini ya. Cuma kasih tahu aja ini kondisinya. Kalau kondisinya ini seperti yang tadi ikan yang hidupnya di darat, saya pasti selamat, saya pasti maju, saya pasti bahagia. Tapi berhubung kondisi saya bukan di darat, kondisi saya di air, ya saya harus hidup dengan cara yang di air. Ya Lola juga harus ada kebijaksanaan. Terima kasih ya. Siapa lagi? Pertanyaan saya mungkin seputar kematian ya. Jadi gini, kalau misalkan kita meninggal, katanya ada yang bilang 3 hari setelah meninggal kita baru sadar kalau kita sudah meninggal. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, katanya kalau orang mau sekarat mau meninggal, itu katanya banyak didatangi nenek, kakek itu dijemput. Nah, apa kita ngikut mereka atau bagaimana maksudnya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bebe. Kondisi orang itu berbeda. Jadi memang ada yang sudah meninggal, tapi beliau belum sadar kalau beliau sudah meninggal. Mengenai hitungan waktunya itu tidak sama. Nah ya. Terus kalau kita mau pertanyaan kedua, kalau kita meninggal sudah didatangi kakek nenek dan lain sebagainya, kemungkinan itu ada, tapi kecil. Karena mereka udah lahir sesuai dengan karmanya sendiri-sendiri. Tapi kenapa banyak orang yang bilang didatangi orang tua lah, orang tuanya meninggal ya, nenek lah, para leluhur atau siapa-siapa gitu. Karena yang mau meninggal itu berasa aman di lingkungan keluarga. Seperti tadi cerita ketika curhat, ngomong tajam, ngomong apa sama keluarga, rasa aman, rasa dilindungi. Jadi kesan-kesan dari dalam ini keluar. Ya, kita merasa nyamannya dengan siapa, muncul gambaran-gambaran itu. Ya, jadi tetap kita untuk perjalanan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan gitu ya. Ini contoh yang baik nih Pak Bebe, ini kasih contoh. Muncul gambaran-gambaran keluarga. Ini maaf,
bagi orang yang suka berburu, saya pernah mendengar ada orang pemburu, begitu dia mau meninggal, ini posisi dia di rumah sakit, dia bilang, ada macan, ada babi hutan, ada apa, penuh badannya penuh. Terus keluarganya bilang, nggak ada, ini di rumah sakit, itu kamu nggak lihat banyak sekali. Jadi kesan dari dalam itu ya. Terima kasih Pak Bedeng, ya terima kasih. Silakan ada satu. Nah, itu kan kadang-kadang kita bilang, oh karma buruk ini berbuah. Tapi ada yang bilang bukan karena kita tenang, gitu ya. Nah, yang mana jawaban yang betul ya? Tolong. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, soalnya saya sudah harus berangkat ini ya. Ya, selama ini katakanlah kata-kata tajam yang keluar. Setelah mulai sekarang ini tidak mau mengeluarkan lagi kata-kata yang tajam, begitu ya. Apakah karma yang lalu ini akan berbuah? Iya. Tapi karma yang sekarang ini, yang baru ini, nah itu juga akan berbuah, gitu ya. Cuma mengenai hukum karma termasuk ke pertanyaan yang kedua nanti. Jadi mengenai hukum karma begini ya, ada yang berbuah di kehidupan sekarang. Kalau tidak berbuah di kehidupan sekarang, dia menjadi ahosi. Ahosi itu artinya menjadi expired gitu. Udah nggak berlaku lagi, ya, udah nggak bisa, nggak berbuah lagi. Ada karma yang bisa berbuah di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan besok nih. Sekarang kita meninggal, karma itu bisa berbuah di yang sekarang ini atau yang di besok. Kalau di besok nggak berbuah, dia ahosi lagi, expired lagi. Ada juga karma yang begitu ditanam, kapanpun dia siap berbuah. Di kehidupan sekarang, besoknya dan seterusnya dan seterusnya. Apakah dia akan mengikuti terus? Bisa iya, bisa tidak. Iya, bagi yang terus masih ada di dalam samsara. Tidak mengikuti lagi bagi mereka yang sudah keluar dari samsara. Ya, tidak itu. Terus kalau kecelakaan misalnya, begitu dalam berkendaraan ada kecelakaan, ya karma buruk berbuah. Tapi tidak selalu itu adalah karma buruk. Karena yang namanya hukum alam ini bukan cuma hukum karma, bukan cuma karma niyama, tapi juga ada cipta niyama, ada hukum tentang pikiran. Bisa nggak itu karena kelalaian? Iya bisa. Karena kelalaian sendiri, karena kelalaian pihak lain itu bisa. Ya. Jadi bukan selalu apa-apa hukum karma, apa-apa hukum karma gitu ya. Terima kasih Bu Betty, terima kasih semuanya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Selamat siang. Tadi yang membahas tentang komunikasi antara yang keluarga kita dengan orang yang di luar. Kalau zaman dulu itu biasanya orang tua itu lebih keras ngedidik anaknya begitu. Jadi beda sama budaya sekarang. Sekarang orang tua sama anak tuh seperti ya teman, anak juga. Kadang-kadang kita juga suka curhat juga, anak suka curhat gitu. Karena anak juga mulai sekarang malah lebih pintar, artinya lebih jago dari orang tuanya begitu. Kalau orang tua kita orang tua kita masih ada di tengah-tengahnya antara IT sama ini, orang tua kita nggak tahu. Nah kadang-kadang cuman kita itu banyak tantangan ya, banyak tekanan gitu. Jadi sibuk, tekanan kerjaan, akhirnya kan emosi gitu. Nah pada saat emosi itu kita jadi komunikasi yang kurang baik. Nah pertanyaan saya, bagaimana kita memanage, mengatur emosi kita agar selalu cool, tenang, jadi komunikasinya tetap bagus, tetap manis begitu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih pertanyaannya. Sekarang saya mau cerita dulu. Perhatikan seorang ayah yang banyak kesibukan, banyak tekanan di dalam dia mencari nafkah lah, katakan begitu ya. Sehingga begitu pulang ke rumah udah capek, tekanan tetap masih ada di dalam batinnya. Salah sedikit pun
jadi komunikasi nggak bagus. Karena saya mau kasih cerita dulu, pokoknya ini adalah banyak cerita gitu ya. Ada satu keluarga di era yang sekarang ya, anak-anaknya, mamanya masih ada tapi papanya sekarang udah nggak ada. Satu keluarga ini punya anak 10. Jadi 10 bersaudara ini yang hidup dalam keadaan prihatin sampai pelan-pelan maju. Nah, salah satu anaknya, begini ceritanya ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 anaknya perempuan. Terus nomor 7 laki-laki, berarti anak pertama kan? Anak pertama laki-laki nomor 7. Nomor 8 laki-laki lagi, berarti anak kedua ya. Terus nomor 9, 10 perempuan lagi. Udah stop dan udah nyerah berarti kan ya. Berarti anak laki nomor 7 anak laki pertama, nomor 8 anak laki bungsu. Dua-duanya punya alasan untuk menjadi anak kesayangan enggak? Ya, punya kan? Karena ramenya anak perempuan. Ini 7 anak laki pertama, 8 anak laki bungsu, punya alasan untuk disayang. Tapi herannya, papanya selalu marah sama anak laki yang kedua ini, yang bungsu ini, anak nomor 8 lah, katakan anak nomor 8. Yang lain nggak ngeh, ya karena kenapa yang nggak ngeh? Karena dia nggak ngomelin, nggak ngeh. Yang dimarahin ngeh, berasa. Tapi yang dimarahin itu dia aja. Dia, tapi ini bukan anak muda, karena S1 lulus di UI, Universitas Indonesia. Begitu mau ngambil S2 ke London lagi. Terus sebelum berangkat dia bilang sama cicinya, "Ci, nanti kalau saya berangkat, papa marahnya sama siapa?" Dia mikirin papanya. Dia mikirin papanya dan juga takut saudara-saudara yang lain jadi korban kan begitu kan. Dia mikirin. Cicinya kan kalau flashback cepet ya. Begitu flashback, ingat, wah benar selama ini adiknya yang dimarahin. Adiknya ini yang nomor 8 ini. Terus singkat cerita begini, kenapa anak nomor 8 ini rela jadi satu-satunya yang dimarahi gitu? Dia bilang, selagi papa masih bisa marah, itu mah masih murah. Ya, kalau papa udah nggak bisa marah, itu yang mahal dan sangat mengkhawatirkan. Jadi bagi anak-anak yang sering kena marah sama mama dan papanya, masih murah. Masih murah ya. Kalau udah nggak dengar lagi suara mama papa, itu mahal ya. Jadi harus ingat tadi dengan pertanyaan bapak tadi, bahwa kalau dari kesan pertanyaannya bukannya mau marah, tapi saking tekanan demikian beratnya sampai ke rumah itu masih belum selesai dan masih ke bawah, melihat hal-hal sekecil apapun itu bisa menjadi pemicu kemarahan yang muncul. Jadi seandainya ada yang kena marah dalam kondisi demikian, bisa senyum, untung masih murah. Kalau udah nggak bisa marah lagi, mahal itu artinya. Kita kangen, kita rindu, kepengen ngedengar ngomelannya lagi juga nggak bisa. Ya kalau udah putus kan, saking nggak bisa memendam apa tuh namanya, nggak kuat memendam emosi, nggak kuat memendam kemarahannya, saking nggak kuatnya nggak tahu apa yang ngejepret dari dalam dan udahan meninggal misalnya ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau masih marah udahlah murah lah gitu kan. Ketimbang nggak bisa ngedengar lagi, mau dibeli, dibayar pakai apapun nggak kebayar, nggak kebeli, nggak bisa membangkitkan lagi orang yang udah meninggal, ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam pertanyaannya, karena masuk apa tuh pertanyaannya? Bagaimana caranya dalam kondisi seperti itu kita bisa tetap cool? Jawabannya harus terlatih dalam meditasi. Nggak terlatih dalam meditasi, berat itu, berat. Banyak cerita pengalaman-pengalaman orang yang meditasi. Kan kami di Maribaya ada program meditasinya, yang Buddhis dan yang non Buddhis pun banyak yang ikut sana. Terus pengalamannya begini,
namanya orang tuh ada trauma gitu ya, ada trauma, ada luka batin. Nah ini ada yang mengalami trauma dan luka batin dari masih kecil, mendapat perlakuan yang apa ya namanya sangat menyakitkan gitu. Terus akhirnya ada apa ya, ada kemarahan ya, lebih tepatnya meningkat kebencian yang sangat kuat udah puluhan tahun. Begitu dia meditasi terus dia tekuni tapi berulang, meditasi berulang, dan di rumah juga dia tekun melatih diri. Sekali waktu dalam meditasinya itu muncul kesedihan yang luar biasa karena mengingat kejadian itu. Muncul kesedihan yang luar biasa, tapi terus dia sadari kesedihan yang luar biasa itu dia sadari. Sampai matanya ini bengkaknya atas bawah. Itu kalau kita ngomong nyari bola mata dia nggak ketemu. Iya, sampai di sini tebal gitu ya, nggak ketemu. Udah, kan suaranya kedengeran gitu ya. Terus dalam apa namanya ceritanya itu, akhirnya dia mampu memaafkan. Dia mampu memaafkan orang yang menyakitinya, dan hebatnya lagi dia juga minta maaf. Saya juga minta maaf, mana tahu ada perilaku saya yang menjengkelkan Anda sehingga membuat Anda berperilaku demikian terhadap saya. Damai nggak? Damai. Untuk orang itu seketika sejuk luar biasa, damai, bahagia, mampu memaafkan, mampu meminta maaf, dan memahami kemungkinan orang itu marah karena ada perilaku saya yang sama. Luar biasanya. Kan biasanya orang cuma melihat kesalahan orang lain aja kan, tapi dia ya waktu itu juga selama puluhan tahun dia melihat kesalahan orang lain. Begitu terus dalam meditasi, selain kesalahan orang lain yang dia lihat selama ini, dia juga melihat kesalahan dirinya sendiri. Damai sudah. Iman maya aya batani sawari biku sanggasa ora jaya sabuno aya biku samoto imani batani pati ganaku amakam bigarata hitaya sukaya dengan damainya. Terpujilah Yang Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Guru yang Agung, berkat hikmah kebijaksanaan Nabi Agung, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesunnataan Dharma. Kami yakin kesadaran tahu yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat bimbingan serta pancaran kasih guru, semoga saudara-saudara kami yang telah berdana dengan ketulusan hati senantiasa diberkahi rezeki yang berlimpah. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan segera. Semoga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami senantiasa berada di jalan yang terang. Berkat keluhuran Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua makhluk dalam cinta kasih dan bahagia, serta kedayangan hati dan kesejahteraan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri kebaktian pada hari ini.
Ông mãi bắt mình một cách